Dalam. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. Ayah. Selamat datang di channel Gulbastian. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus penembakan bos rental mobil. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan informasi terkini dan analisis mendalam dari kami. Yuk, simak terus video ini. Kasus penembakan bos rental mobil, IA, 48, di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak semakin terang. Kasus itu dipicu penggelapan rental mobil oleh tersangka Ajat Supriyatna, AS. Ajat menyewa mobil Brio oranye bernopol B2694KZ korban lalu menjualnya atau menggelapkannya kepada pria berinisial Is. Ajat dan Is telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Alur mobil pindah tangan. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto mengungkap ada tersangka lain yang berkomplot dengan Ajat, yaitu pria inisial I. Polisi masih memburu I. Setelah dia, AS, menyewakan diserahkan kepada saudara I yang saat ini masih masuk DPO, Daftar Pencarian Orang, kata Irjen Suyudi dalam konferensi pers di Koarmada, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025. I merupakan sindikat penggelapan mobil sewaan bersama Ajat. Pada klaster kasus penggelapan ini, ada 4 orang tersangka yaitu Ajat, Is, I, dan RM. Polisi sudah menangkap Ajat dan Is, sementara I dan RM masih buron. 2 tersangka yang berperan dalam urutan awal penggelapan ini adalah Ajat dan I. Ajat dibekali dokumen KTP dan kartu keluarga, KK, palsu sebagai syarat menyewa mobil. Tentunya ini sebagai syarat dokumen penyewaan kendaraan, untuk bisa menyewa dia harus menggunakan KTP dan KK tapi menggunakan KTP dan KK palsu, jelasnya. Setelah menyewa mobil, Ajat menyerahkan mobil itu kepada I. Mobil Brio oranye itu nantinya akan dibeli atau berada di tangan oknum anggota TNI AL, sertu AA. Polisi menjelaskan I, DPO, menyerahkan mobil itu kepada RM. Mobil Brio itu lalu dijual RM kepada Is seharga 23 juta rupiah. Sebelum menjual mobil Brio korban ke Is, tersangka RM merusak alat GPS yang terpasang di mobil Brio milik korban. Dari 3 alat GPS yang dipasang, 2 alat GPS dirusak RM hingga menjualnya kepada Is. Mobil itu kemudian berpindah tangan ke oknum anggota TNI AL, sertu AA, dengan harga tebus senilai 40 juta rupiah. Polisi telah memeriksa 13 orang terkait kasus ini. Kemudian dari saudara Ihdia menyerahkan lagi ke saudara RM. RM ini kemudian dijual kepada saudara Is dengan harga 23 juta rupiah. Kemudian dari saudara RM baru diserahkan atau dijual kepada saudara AA oknum TNI Angkatan Laut. Melalui saudara SY, harganya sudah dinaikin lagi menjadi 40 juta rupiah, katanya. 3 oknum TNI AL jadi tersangka. Dalam kasus ini, ada 3 oknum TNI AL yang juga menjadi tersangka. Pusat Polisi Militer AL, Puspommal, masih memeriksa mereka. Diketahui ada 3 oknum anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam kasus ini, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI Bontang berinisial BA. Komandan Puspommal, dan Puspommal, Laksamana Muda, Laksda, Sasmita menjelaskan soal status hukum oknum anggotanya dalam kasus penembakan bos rental mobil, IA, 49, di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dia menjelaskan ketiga anggota TNI AL yang terlibat telah ditahan. Karena masih dalam proses penyelidikan, belum kami tetapkan tersangka. Sekarang sudah ada tanda-tanda dan bukti, maka yang bersangkutan masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan tersangka, ucapnya. Namun Sasmita belum menjelaskan soal pasal yang menjerat ketiganya. Saat ini, ketiga oknum TNI AL tersebut telah ditahan selama 20 hari terhitung mulai Sabtu 4 Januari. 1 oknum TNI AL menembak. Pangkoarmada RI Laksdia TNI Deni Hendrata mengatakan awalnya mendengar ada 3 anggota TNI AL yang dikeroyok di rest area KM 45 Tol Tangerang Merak. Dia menyebutkan ketiga anggota TNI itu berasal dari Pangkalan Pondok Dayung, Jakarta Utara. Saya pertama kali menerima kabar insiden ini pada 2 Januari 2025, sekitar pukul 20, dari Asintel Pangkoarmada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di Pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh 15 orang tak dikenal di rest area KM 45 Tol Merak Tangerang, kata Laksdia TNI Deni. Dia mengungkap ada 2 oknum anggota yang diduga terlibat dalam kasus itu ialah anggota Komando Pasukan Katak, Kopaska, Koarmada I.
Sementara Ba merupakan kelasi kepala dari KRI Bontang. Saat bos rental minta bantuan, Laksdia Deni mengatakan insiden penembakan itu bermula dari persoalan jual beli mobil. Dia mengatakan kasus ini masih didalami Puspomal. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan, setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka, jelasnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga hari kamu menyenangkan.